Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa tentunya kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang terus Allah limpah curahkan kepada kita semua. Terlebih Allah masih tetapkan kita berada di atas keimanan. Allah mudahkan kita dalam ketaatan, dalam beribadah kepadanya. Yang ini semua tentunya merupakan kenikmatan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seorang hamba. Bukankah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakatani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ketika seseorang itu melaksanakan salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat sunnah, seandainya pun juga tertinggal, seseorang tidak berdosa. Tetapi ganjarannya kata Rasulullah jauh lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Nah, kalau amalan-amalan sunnah yang semisal dari itu saja keutamaannya luar biasa, lalu bagaimana dengan amalan-amalan yang wajib? Dan hukum asalnya para ulama sepakat bahwa tidak ada bahwa amalan wajib itu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan amalan sunnah. Para ulama sepakat bahwa hukum asalnya amalan wajib itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan amalan-amalan sunnah. Maka tatkala sekali lagi kita dimudahkan dalam ketaatan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya lebih pantas untuk kita syukuri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada umat beliau yang mereka senantiasa berusaha untuk sabar di atas ajaran-ajaran beliau. Dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, agar kita bisa berada di atas jalannya Rasulullah SAW, karena tidak ada jalan keselamatan di dunia terlebih di akhirat kecuali jalannya Rasulullah SAW. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana kita ketahui di antara rukun Islam bahwa kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, ibadah
suatu kebaikan yang kata Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Apabila kalian melakukan kebaikan, ya kebaikan tersebut akan kembali kepada diri kalian sendiri. Jadi ibadah itu adalah adalah suatu kebaikan, dan kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Nah, sehingga kebaikan tersebut, ibadah tersebut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti dia mengandung kebaikan. Yang kebaikan itu akan kembali ke masing-masing pelakunya. Wa in asa'tum falaha, dan sebaliknya, siapa yang melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatan, keburukan dari kemaksiatan tersebut pun juga akan kembali kepada pelakunya. Allah sampaikan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-7. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa ibadah yang luar biasa. Bahkan bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Tarajji, ya. La'alla di situ di antara maknanya adalah tarajji, harapan. Harapan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu benar-benar melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar, ia akan menjadi manusia yang bertakwa. Ia akan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak dari ketakwaan seorang hamba, dia akan menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayatnya yang sering kita dengar, inna akramakum 'indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Adalah orang yang paling bertakwa, apapun keadaannya, ya. Apapun keadaannya. Begitupun juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar dari setiap permasalahannya, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya. Allah akan beri ia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Buah dari takwa semuanya, buah dari takwa. Sehingga benarlah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah-ibadah, dan di antaranya puasa. Kebaikan tersebut nanti akan melahirkan kebaikan yang lainnya yang kembali kepada pelakunya, kembali pada hamba itu sendiri. Puncak balasan dari kebaikan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya tidak bisa berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan hanya sebatas ikut-ikutan, tidak bisa. Karena syariat Islam ini dibangun di atas dalil. Allah turunkan Al-Qur'an, Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu menjadi pelengkap bagi kita semua untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Maka setidaknya sedikit banyaknya kita berusaha untuk mengetahui hal-hal yang memang harus kita ketahui berkaitan dengan ibadah puasa ini, ya. Karena kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, man abadallaha bighairi ilmin kana yufsidu aktsar mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dibangun di atas ilmu, tidak berdasarkan ilmu, maka dikhawatirkan kerusakan yang timbul akan lebih banyak, akan lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang diperoleh. Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dibangun di atas ilmu, maka dikhawatirkan kerusakan, keburukan yang timbul akan lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang diperoleh. Maka di antara hal para hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita ketahui, ya di antaranya, karena tidak mungkin kita bahas secara keseluruhan karena banyaknya pembahasan berkaitan dengan
ibadah di bulan Ramadan, ibadah puasa, maka mungkin poin-poin tertentu saja yang kita singgung. Berkaitan dengan masuknya bulan Ramadan, karena sekarang ternyata sudah ada yang duluan puasa ya. Itu di daerah Jogja, di Gunung Kidul itu sudah ada yang duluan terawehan ya. Maka kita lihat bagaimana Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan ya, awal bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Faman syahida minkum asyhara falyasum." Siapa di antara kalian yang menyaksikan di negerinya, di tempat tinggalnya, munculnya hilal awal bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Siapa di antara kalian, barang siapa di antara kalian yang ia berada di negerinya, kemudian ia saksikan adanya hilal, maka hendaknya dia berpuasa. Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Setelah Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Nah, kemudian ayat yang ke-185-nya kata Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini patokan dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pun juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syahru 29 lailah. Apabila bulan telah masuk di tanggal 29 ya, bulan Sya'ban, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tasumu. Janganlah kalian berpuasa. Janganlah kalian berpuasa ya. Padahal ini sudah masuk tanggal 29 ya. Sekarang sudah tanggal 29. Sampai kapan? Hatta tarauhu, kata Rasulullah SAW, sampai kalian melihat hilal. Sampai kalian melihat hilal. Jadi sekali lagi kata Rasulullah SAW, apabila telah masuk tanggal 29, karena bulan Sya'ban itu ya kalau tidak 29, 30. Nah, kalau sudah masuk tanggal 29, besoknya perkiraan 30 Sya'ban atau tanggal 1, tapi jangan dulu puasa ya. Besok itu jangan dulu puasa, tahan dulu. Sampai kapan? Sampai kalian melihat hilal, berarti menunjukkan besok tanggal 1 Syawal. Karena sekarang sudah tanggal 29. Fa in ghumma alaikum. Namun kata Rasulullah SAW, jika keadaan mendung tidak terlihat oleh kalian, fa akmilul iddata salasin. Maka hendaknya kalian sempurnakan bulan Sya'ban tersebut menjadi 30. Ingat, bulan Sya'ban itu kalau tidak 29, 30. Bulan Sya'ban itu kalau tidak 29, 30 ya. Tidak didapati 31 hari, tidak didapati. Nah, kalau sudah masuk tanggal 29, sore harinya pantaulah hilal. Lihat hilal. Kalau kelihatan hilal bulan sabit, ya seberapa derajat pun ya. Kalau sudah kelihatan sudah. Berarti besok masuk bulan baru muncul ya. Bulan sabit tanggal 1. Nah, kalau sudah muncul berarti sudah berganti hari. Sebagaimana kalender Hijriah itu dia berganti tanggal ketika matahari terbenam. Berbeda dengan Masehi ya. Berganti dari mulai jam 00.00. Itu Masehi. Tapi kalau bulan Hijriah berganti ketika matahari terbenam. Nah, lihat hilal. Kalau hilal sudah muncul, puasa besoknya. Sekarang tanggal 29 berarti berhenti di tanggal 29 bulan Sya'ban, besok tanggal 1 Ramadan, besok tanggal 1 Syawal puasa.
Nah kalau mendung kata Rasulullah SAW, kalau mendung nggak kelihatan, walaupun mungkin ya sudah muncul itu hilal, tapi mendung nggak kelihatan. Ini petunjuk dari Rasulullah SAW. Sempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Walaupun ternyata besok orang baru mulai, walaupun ternyata ya lusa orang baru mulai puasa, ternyata lusa itu tanggal 2. Dan terkadang ini terjadi ya. Ketika sudah pertengahan bulan Ramadan, ternyata hitung-hitungannya sepertinya ini bukan tanggal 13, bukan tanggal 14. Puasa baru 13 hari, kalau dilihat bulan itu sepertinya ini sudah tanggal 14. Besoknya semakin sempurna bulatannya, bulan purnama. Puasa baru 14 hari. Mestinya ini sudah 15 hari. Tidak ada masalah. Karena memang demikian petunjuk dari Rasulullah SAW. Dan ini semua orang hukum asalnya mampu untuk melakukannya. Tidak ribet, tidak. Tidak dengan metode-metode yang menyulitkan, tidak. Karena patokannya adalah ru'yah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah, kata Rasulullah SAW, dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal, dan berbukalah masuk tanggal 1 Syawal pun juga dengan ru'yatul hilal. Maksudnya tadi masuk tanggal 1 Ramadan ya. Jadi setelah Sya'ban, 29 Sya'ban ya. Apabila sudah kelihatan hilal di sore harinya ya, setelah matahari terbenam, maka berarti masuk tanggal 1 Ramadan. Apabila tidak kelihatan, maka sempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Walaupun mungkin sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Dan dalil-dalil yang seperti ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak ya. Di antaranya juga kata Rasulullah SAW ya. Orang-orang berusaha untuk melihat hilal. Kemudian aku beritahukan kepada Rasulullah SAW bahwa aku telah melihatnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang agar berpuasa. Bahkan di antara penjelasan para ulama, kalau kita sendirian melihat hilal dengan pasti, ya, jelas kita melihat hilal. Kemudian kita sampaikan kepada pemerintah dan pemerintah tidak menerima persaksian kita, ya, maka kata para ulama puasanya kita pun juga masih diperselisihkan. Apakah puasa sendirian, ya, apakah ikut pemerintah? Bila kita sudah lihat hilal itu, sudah lihat hilal, ya. Nah, apalagi berarti kalau dulu-duluan, ya, kalau dulu-duluan. Nah, kalau persaksian kita diterima oleh pemerintah, ya, kemudian pemerintah mengumumkan untuk berpuasa, ya berpuasa. Nah, walaupun sebagian para ulama dia puasa sendirian, ya. Silakan dia puasa sendirian, tapi tidak boleh dia menyeru umat manusia untuk melaksanakan ibadah puasa kalau seandainya pemerintah tidak menerima persaksiannya, ya. Untuk kemaslahatan bersama, ya, diantaranya berkaitan dengan puasa, ya, berkaitan dengan haji, ya. Pemerintah yang menetapkan, ya. Pemerintah yang mengatur. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara halnya juga yang perlu untuk diketahui, terkadang terjadi kerancuan, ya, karena mereka berdalil dengan sabdanya Rasulullah SAW. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, "Idza ahadukum sami'un nida", apabila kalian mendengar azan dan bejana, piring, gelas masih berada di tangan kalian, ya, maka hendaknya, kata Rasulullah SAW, hendaknya ia sempurnakan hajatnya. Jadi sekali lagi, kata Rasulullah SAW, jika salah seorang di antara kalian mendengar azan, sedangkan bejana, ya, atau yang semisal dari itu, piring, gelas, bahkan sudah makan, sudah dikunyah sama dia, nasinya mungkin, ya, makanannya,
maka janganlah ia letakkan, apalagi ia muntahkan, berarti sudah di mulut, hingga ia menunaikan hajatnya. Ayat ini, hadis ini seakan-akan bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan makan minumlah kalian sampai terang bagi kalian, dalam surat Al-Baqarah ayat 187, sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam masuk waktu fajar. Jadi patokannya puasa itu, ya sebagaimana makna puasa, ya, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Sejak kapan? Sejak terbitnya fajar sodik, sejak masuknya waktu subuh, walaupun belum azan, karena mungkin azannya telat, tapi patokannya masuk waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, ya, maka tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas pembatal puasa. Nah, bagaimana dengan hadis tadi? Nah, para ulama menjelaskan, ya, karena Rasulullah SAW mempunyai dua muadzin. Yang pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Bilal bin Rabah melakukan azan subuh di azan yang pertama, karena biasa subuh itu ada dua kali azan. Azan pertama setengah jam sebelum masuk waktu subuh, azan kedua masuk waktu subuh, yang dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum. Nah, hadis tersebut dimaknai oleh para ulama, maksudnya adalah jangan ia letakkan bejananya, hendaknya ia teruskan, ya, sampai terpenuhi hajatnya. Maknanya adalah berkaitan dengan azannya Bilal bin Rabah di azan yang pertama. Jadi kalau sudah masuk waktu subuh, ya, sudah azan dan kita yakin itu benar-benar sudah masuk waktu subuh, maka makanan yang ada jangankan di piring, harus ditaruh, jangan gelas yang sudah dipegang, ya. Bahkan makanan yang ada di mulut pun juga harus dikeluarkan. Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Karena jelas kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam, maksudnya masuk waktu subuh, ya. Adapun hadis tersebut ada antaranya tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah azan pertama belum masuk waktu subuh, yaitu azan yang dikumandangkan oleh Bilal, ya. Atau juga di antara penjelasan para ulama yang lainnya, apabila kita belum yakin, apabila kita tidak yakin bahwa azan yang dikumandangkan oleh muazin itu, azan kedua, azan masuk waktu subuh, itu tidak tepat waktu. Apabila kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa muazin yang mengumandangkan azannya, ya, tidak tepat waktu, kecepatan misalnya, ya sudah, ya, teruskan makannya. Kalau kita yakin, kayaknya ini muazin kecepatan, ini masih kurang 2 menit, masih cukup insya Allah setengah piring 2 menit, ya. Tapi kalau kita sudah yakin ini benar-benar masuk waktu subuh, maka tidak boleh dilanjutkan makannya. Dan Masya Allah, ya, terkadang masyarakat kita luar biasa, ya. Terkadang 10 menit sebelum masuk waktu subuh sudah diingatkan, ada alarm, ya, imsak, ya. Sudah diingatkan, ini peringatan. Tapi apakah boleh teruskan makan? Boleh, karena memang belum waktunya, ya. Hanya peringatan itu sebenarnya, ya. Hanya peringatan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya berkaitan dengan puasa butuh niat, ya. Maka berkaitan dengan niat tidak boleh ditetapkan kecuali sebelum masuk waktu subuh. Man lam yubayyit as-siyam, ya, man lam yubayyit as-saum qabla al-fajri fala siyama lahu. Kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak niat, siapa yang belum berniat puasa, ya, sebelum masuk waktu subuh, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Maka berarti niat puasa itu harus ditetapkan sebelum masuk waktu subuh.
dan tidak boleh ragu-ragu. Misalnya ya, besok mau safar ke Palembang, puasa nggak ya? Puasa nggak ya? Nanti kalau puasa nggak kuat, kalau puasa nggak kuat, kalau nggak puasa, kayaknya rugi, malas kodonya. Puasa nggak ya? Puasa nggak ya? Puasa nggak ya? Masuk waktu subuh, niatnya belum ditetapkan, maka nggak boleh bagi dirinya untuk berpuasa. Maka tidak boleh bagi dirinya untuk berpuasa ya, karena niatnya belum ditetapkan. Niatnya belum ditetapkan. Ya walaupun sebagian penjelasan para ulama, dia harus kalau mau makan minum pun juga harus berhati-hati ya, untuk menghormati yang lainnya. Tapi sekali lagi berkaitan dengan niat harus ditetapkan sebelum masuk waktu subuh dan harus dipastikan, harus dimantapkan niatnya. Nah berbeda kalau puasa sunnah ya, boleh sebelum zuhur, asalkan dia belum melakukan pembatal puasa. Tapi kalau puasa wajib, maka harus ditetapkan sebelum masuk waktu subuh, sebelum fajar shadiq. Dan begitu pun juga, walaupun di kalangan madhab Maliki, di kalangan Malikiyah, mereka membolehkan niat puasa itu borongan dari awal. Jadi ya niat borongan dari awal, pokoknya niatnya puasa dari awal ya. Jadi nanti kalau tertidur ya, kalau belum niat kemudian tertidur ya, tahu-tahu bangun sudah subuh, nah, karena sudah borongan dari awal niatnya nggak ada masalah. Tapi Allah taala alam, walaupun mungkin seseorang meyakini bolehnya niat borongan dari awal Ramadan, hendaknya dia senantiasa berniat di setiap malamnya. Itu pun yang dijelaskan oleh ulama Malikiyah apabila puasanya tidak terputus. Biasanya bagi laki-laki ya, yang tidak memiliki uzur. Kalau di tengah-tengah puasanya terputus, maka berarti batal niat borongannya. Dia harus niat lagi ya. Dia harus niat lagi. Tapi sekali lagi wallahu taala alam, hendaknya senantiasa berniat di setiap harinya untuk melakukan ibadah puasa keesokan harinya ya. Ya niat itu ya enggak mesti harus diucapkan ya, terbetik di hati saja ya. Ingin bangun sahur itu sudah indikasi adanya niat ya. Itu sudah ada indikasi adanya niat ya. Ini berkaitan dengan niat ya, ibadah puasa. Adapun pembatal puasa ya ma'ruf, kita pun juga sudah mengetahuinya, makan minum dengan sengaja ya. Kalau tidak sengaja ya tidak masalah, habis 3 piring juga nggak apa-apa ya, kalau nggak sengaja ya. Tapi kalau melihat keluarga, teman, saudara lagi makan bulan puasa, sedangkan awalnya dia puasa, kemudian dia lupa makan, ya ingatkan, jangan dibiarkan ya, ingatkan ya. Jangan nunggu dia baru mau minum, mau lagi keselak, baru diingatkan, jangan ya. Ingatkan segera. Sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar ya. Karena dia melanggar berarti ya. Orang pada puasa, dia tadi mengakunya puasa, kemudian dia makan ya, kalau lupa. Maka harus diingatkan. Begitupun hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak disengaja ya. Ya mungkin suami istri lupa ya, akhirnya berhubungan siang hari ya. Ya mungkin saja ya, lupa. Habis subuh tidur berdua suami istri ya, bangun-bangun berhubungan. Oh ternyata lagi puasa, ini bulan puasa ternyata ya. Ya mungkin saja. Dan juga berkaitan dengan muntah. Muntah pun juga dengan sengaja. Ya. Adapun orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa ya juga cukup banyak ya. Sakit yang berat tentunya ya, bukan sakit yang ringan ya. Jantengan nggak puasa ya. Pilek sedikit nggak puasa ya. Kalau sakitnya sakit berat, benar-benar tidak kuat, bahkan kalau dia puasa dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan dirinya. Nah, sebagian penjelasan para ulama bahkan haram bagi dirinya untuk berpuasa, nggak boleh. Kalau dia puasa malahan memudaratkan dirinya, nggak boleh puasa, ya. Ya orang yang sakit, ya. Konsekuensinya sakit qadha, diganti nanti ya, ketika sudah sembuh diganti.
Nah, kecuali kalau sakit dia berkepanjangan, ya, benar-benar tidak bisa sembuh, maka fidyah berarti. Fidyah. Semisal orang yang sudah tua renta, benar-benar nggak mampu untuk berpuasa, ya fidyah. Musafir, kalau tidak memberatkan, lebih utama bagi dirinya untuk berpuasa. Ya. Kalau benar-benar tidak memberatkan sama sekali, nggak ada bedanya ya. Dia safar dan tidak safar nggak ada bedanya ya. Ya naik pesawat, ya. Rumahnya di bandara, langsung naik pesawat, ya, kerja di bandara, ya. Ya nggak ada capeknya sama sekali, ya. Maka para ulama memerintahkan agar tetap berpuasa, ya. Tapi kalau dia safar memberatkan bagi dirinya, ya, maka diperbolehkan bagi dirinya untuk tidak berpuasa. Konsekuensinya qada, diganti, ya. Konsekuensinya diqada. Adapun wanita hamil, menyusui, ya, kalau haid dan nifas jelas, kalau haid jelas diqada, ya. Kalau nifas ini berkaitan dengan menyusui, maka di sana banyak pendapat yang disampaikan oleh para ulama, ya. Ada yang berpendapat wanita hamil dan menyusui itu cukup bayar fidyah saja. Cukup bayar fidyah saja, ya. Apalagi kalau tahun pertama dia hamil berat, ya. Tahun kedua lahiran menyusui tambah berat lagi. Tahun ketiga, ya, hamil lagi. Hamil plus menyusui. Tahun keempat lahiran, ya. Lahiran nifas, ya. Ya nggak puasa lagi, menyusui lagi. Tahun kelima, tahun keenam dan terus, ya. Ya kalau mau qada ditumpuk hutangnya, ya, berat. Nah, sebagian para ulama di antaranya Syalbani rahimahullah taala berpendapat maka cukup bayar fidyah saja. Ya walaupun ada pendapat yang lainnya, ya, yang mereka berpendapat kalau khawatir terhadap janinnya maka ia harus qada dan bayar fidyah, ya. Ada yang berpendapat ya tetap bayar fidyah. Tapi kalau menyulitkan ya tidak bisa, ya. Dan ingat, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang Allah kehendaki dari hambanya adalah kemudahan, ya, bukan kesulitan. Maka Allah Ta'ala alam, ya, bayar fidyah. Nah, adapun cara membayar fidyah sebagaimana tadi orang yang sakit menahun yang tidak sembuh, orang yang sudah tua renta yang tidak benar-benar tidak lagi mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, wanita hamil dan menyusui, bayar fidyahnya ada dua keadaan. Kalau makanan mentah, maka 1 hari dari puasa yang ditinggalkan 1,5 kilogram makanan pokok, tidak boleh diganti dengan uang. Cara yang pertama, kalau makanan mentah, makanan pokok mentah, maka sebanyak 1,5 kilogram setiap harinya dari puasa yang ditinggalkan. Kalau 30 hari berarti sekitar 45 kilogram. Itu pun juga para ulama menyampaikan ditambah dengan lauknya, ya. Tambah dengan lauknya. Tapi kalau makanan saji, makanan yang sudah dimasak, maka cukup 1 porsi makanan untuk 1 orang dari puasa yang ditinggalkan. Jadi kalau 30 hari tidak berpuasa, ya sudah, ya. Buat makanan undang 30 orang, ya. Atau mungkin sekarang Masya Allah dipermudahkan, ya. Kasih nasi bungkus dengan porsi yang cukup, ya. Kasih nasi bungkus dengan porsi yang cukup. Ke siapa? Ya ke 30 orang. Kalau puasanya full 30 hari tidak puasa, ya. Ini diantara cara ketika seseorang itu ingin membayar fidyah, ya. Bila dia tidak berpuasa dikarenakan uzur yang ada pada dirinya, ya. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang namanya puasa itu adalah menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan tentunya juga hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa itu sendiri, maka sebenarnya di sana ada perkara-perkara yang seseorang itu walaupun ia sedang berpuasa tetap diperbolehkan untuk dilakukan, ya. Nah, semisal seseorang mencicip makanan, ya, bagi ibu-ibu, bagi perempuan yang sedang masak, kemudian hendak ketika ia hendak mencicip makanannya, diperbolehkan, ya. Diperbolehkan asalkan tidak sampai ditelan.
asalkan tidak sampai ditelan. Kemudian diantaranya juga bersiwak, sikat gigi, ya, bolehkan ya. Diantaranya juga dijelaskan oleh para ulama adalah bercumbu suami istri, ya. Ya bercumbu sejauh mana ya bercumbu, ya. Yang penting tidak berhubungan, ya. Yang penting tidak berhubungan, ya. Yang penting tidak berhubungan asalkan ia mampu untuk menahan syahwatnya. Silakan. Ya. Hal-hal yang diperbolehkan ketika berpuasa, ya. Menelan ludah, ya kalau enggak boleh menelan ludah ya gimana ya? Gimana kalau enggak boleh menelan ludah sama sekali lagi puasa ya? Kering ya, mulut bahkan kering mulut ya. Boleh ya. Atau hal-hal yang lainnya, apalagi perkara-perkara yang terkadang berada di masyarakat ya. Enggak boleh korek kuping misalnya ya. Enggak boleh ngentut di air di sungai misalnya ya. Ya repot, nggak boleh nangis ya. Ya kalau dia nangis, air matanya kemudian diminum sama dia, nggak boleh ya. Adapun perkara-perkara tersebut maka diperbolehkan ya. Nah, adapun di sana berkaitan dengan semisal suntik ya, atau infus, maka kalau suntik dan infusnya tersebut sebagai ganti dari makanan maka tidak diperbolehkan, batal puasanya ya. Kalau infus dan suntiknya sebagai ganti dari makanan, jadi kalau hanya dia sebagai mungkin antivirus ya, antivirus ya bukan pengganti makanan ya, tapi untuk penawar racun mungkin ya, maka tidak membahayakan puasanya, tidak membatalkan puasanya ya. Adapun donor darah dikiaskan dengan berbekam, ini pun juga tidak ada masalah insyaallah asalkan tidak melemahkan dirinya ya. Asalkan tidak melemahkan dirinya ya. Dan juga berkaitan dengan pembatal puasa, para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya seseorang niat untuk membatalkan puasanya ya. Dia niat, dia bertekad kuat untuk membatalkan puasanya ya. Maka puasanya bisa batal ya. Kalau dia berniat, bertekad untuk membatalkan puasanya. Adapun semisal celak mata ya, maka itu tidak membatalkan puasa ya, tidak membatalkan puasa ya. Itu kalau berkaitan dengan merokok walaupun dia tidak makan, tidak minum ya. Nah, ini membatalkan puasa dan para ulama sepakat sudah ya. Merokok walaupun seseorang tersebut kelihatannya tidak makan, tidak minum ya. Bahkan dia memang mendingan, kalau sudah kecanduan itu dia mendingan ngerokok daripada makan dan minum ya. Tetapi tetap membatalkan puasa ya. Tapi tetap membatalkan puasa. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, berkaitan dengan salat tarawih ya. Bagi laki-laki silakan salat berjamaah di masjid dan tidak ada masalah 11 rakaat atau 20 rakaat ya. Mana yang lebih utama? Ya kedua-duanya insyaallah enggak ada masalah. Yang jelas ya, seseorang itu hendaknya sholat dengan baik dan benar ya. Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu an dan yang lainnya menambah sholat itu menjadi 20 rakaat ya? Karena memang kata Rasulullah SAW sholat malam itu ya masna ya, 2 rakaat. Ada antara penjelasan para ulama yang 20 rakaat itu ya bacaannya lebih pendek daripada yang 11 rakaat. Yang 11 rakaat bacaannya panjang-panjang ya, tapi rakaatnya sedikit. Ya 20 rakaatnya banyak, bacaannya agak dipendekin. Ya, sama saja sebenarnya ya. Sama saja. Dan tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah ya. Tidak sebatasnya ribut berkaitan dengan hal tersebut. Adapun bagi perempuan, wallahu taala alam, tetap lebih utama untuk sholat di rumahnya ya. Adapun bagi perempuan tetap lebih utama insyaallah sholat di rumahnya. Tapi kalau seandainya dia ingin pergi ke masjid ikut sholat berjamaah sebagai penyemangat bagi dirinya ya, maka itu pun juga tidak ada masalah asalkan dia memperhatikan adab-adabnya. Asalkan dia memperhatikan adab-adabnya ketika dia keluar rumah ya.
Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa seseorang ya banyak ya. Berdusta, ucapan-ucapan yang kotor ya, menghibah ya. Ini perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan pahala puasa seseorang ya. Ini hal-hal yang bisa menghilangkan puasa seseorang, menghilangkan pahala puasa seseorang ya. Dan memang tidak sepantasnya seseorang seperti itu ketika di bulan Ramadan, ketika dia berpuasa, melakukan kemaksiatan ya. Jangankan melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang sia-sia saja tidak sepantasnya. Maka oleh karena itu hendaknya ia sibukkan dirinya ya, untuk banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Silakan terus dimurjah kembali, dipelajari kembali ya. Kajian-kajian berkaitan dengan fikih puasa pun juga sudah banyak ya, sebagai bekal bagi diri kita semua. Adapun sore hari ini hanya sebatas sekilas saja untuk pengingat bagi kita semua ya. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf, silakan ya. Sebelum kita tutup, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan ya. Kami persilakan. Mati.